Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini dengan tema giving. Dengan berlandaskan dari Injil Matius 25 ayat 40 yang berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara, dalam Injil Matius 25 ayat 40 ini, Yesus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang yang paling hina, itu seolah-olah kita melakukannya langsung untuk Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberi dengan ikhlas kepada sesama, terutama kepada yang membutuhkan. Jika kita membaca bagian ini dalam perikop yang lebih lengkap, yaitu di ayat 31 hingga 46, maka kita bisa mendapatkan penjelasan dari Tuhan Yesus bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, terutama kepada yang lemah, tersisihkan, dan terpinggirkan, itu sebenarnya sama dengan memberi kepadanya. Inilah pengajaran Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir yang telah diajarkannya kepada kita. Saudara, Yesus selain mengajarkan kita untuk memberi, kehidupannya juga merupakan contoh yang sempurna di dalam memberi. Memberi yang bagaimanakah yang telah Tuhan Yesus teladankan dengan sempurna dalam hidupnya? Yang pertama, Tuhan Yesus memberi tanpa mengharapkan balasan. Tuhan Yesus memberikan dirinya sepenuhnya kepada semua orang tanpa memandang apakah mereka baik atau buruk. Dia memberikan kasih-Nya kepada semua tanpa memandang status sosial atau kekayaan mereka. Oleh karena itu, kita semua perlu belajar untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Memberi bukan hanya tentang memberi bantuan materi, tetapi juga memberi dengan kasih, perhatian, dan doa kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang siapa mereka. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi dengan berlimpah. Artinya, yaitu Yesus tidak hanya memberi sedikit, tetapi Dia memberi dengan sukacita dan melimpah. Dia mengajarkan kepada kita untuk memberi dari apa yang kita miliki. Di sini kita diingatkan untuk memberi dari apa yang telah kita terima dari Tuhan. Memberi tidak membuat kita miskin, tetapi merupakan cara untuk mengucap syukur atas berkat yang kita terima. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus memberi dengan pengorbanan. Pemberian terbesar Yesus Kristus adalah ketika Dia mati di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita juga diundang untuk memberi dengan pengorbanan. Kadang-kadang ini berarti kita harus melepaskan sesuatu yang berharga dari kita untuk membantu dan memberi kepada orang lain. Yang keempat dan yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus memberi dengan kasih dan kepeduliannya. Setiap kali Yesus memberi, itu dilakukan dengan kasih dan perhatian yang dalam kepada penerimanya. Itu artinya, ketika kita memberi, haruslah didasari oleh kasih dan kepedulian yang tulus kepada yang menerima. Memberi bukanlah sekedar kewajiban, tetapi ekspresi kita, ekspresi dari kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, kita semua diajak untuk merenungkan dan menerapkan ajaran Yesus tentang memberi. Memberi bukan hanya tentang memberi barang, tetapi juga memberi dari hati. Memberi kasih, perhatian, doa, dan dukungan kepada sesama. Melalui memberi dengan tulus dan tanpa pamrih, kita dapat menjadi saksi-saksi hidup dari kasih dan pengorbanan Kristus di dunia ini.
Sebagai orang percaya, kita telah berulang kali diajar untuk memberi, dan bahkan Kristus pun telah meneladankannya dalam kehidupannya yang telah memberikan dirinya dan nyawanya lebih dulu kepada kita dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu, mari kita kembali mengingat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk memberi tanpa batas. Artinya memberikan yang terbaik tanpa membedakan latar belakang seseorang. Serta kita lakukan kapanpun dan dalam situasi apapun. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.